Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala kesempatan untuk bisa memperbanyak bekal dan mengurangi beban-beban hidup kita sampai benar-benar berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu belajar sampai benar-benar masa hidup kita selesai dan berpulang kepadanya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari mendatangkan manfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari satu ilmu yang mana ilmu ini menjadi kunci di dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah kunci di dalam memahami Al-Quran, hadis, juga syariat Islam secara umum. Maka orang-orang yang membahas tentang Islam, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang hadis, namun dia belum pernah mempelajari bahasa Arab, maka ditolak keilmuannya. Dan orang yang belum pernah belajar nahu, ditolak keilmuan bahasa Arabnya. Sehingga ini saling berkaitan. Orang yang mengajar agama tidak pernah belajar bahasa Arab, ditolak keilmuannya. Dan orang yang belum pernah belajar nahu, ditolak pelajaran bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arab itu kuncinya ada di nahu. Makanya nahu ini puncak dari pelajaran bahasa Arab. Merupakan ilmu yang paling penting yang harus dipelajari. Orang dulu menganggap nahu itu hanya seputar tentang hukum-hukum. Padahal nahu itu berputar sekitar kaidah-kaidah yang mana dari situ kita akan memahami banyak hal. Di antaranya memahami makna dengan benar, lalu juga benar-benar kita jadi mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dan ayat itu. Jadi nahu ini benar-benar kuncinya mempelajari bahasa Arab, dan dari sini kita jadi tahu betul bahwa salahnya sedikit saja harakat, salahnya sedikit saja susunan kalimat itu mempengaruhi maknanya. Maka nahu ini ilmu yang sangat penting yang harus kita pelajari. Dan kita mulai dari yang paling dasar dari ilmu nahu, yaitu yang sering dinasihati oleh para ulama, jangan sampai ada orang yang ingin mempelajari bahasa Arab namun belum pernah mempelajari matan al-Ajurrumiyah. Sehingga matan al-Ajurrumiyah namanya matan al-Ajurrumiyah, bukan matan Jurumiyah sebagaimana kita sebut. Ya, orang Indonesia kan pengennya tashil ya, memudahkan pengucapan. Jadi al-Ajurrumiyah dibilang Jurumiyah langsung. Padahal namanya al-Ajurrumiyah. Karena yang nulis adalah Ibnu al-Ajurrum, Ibnu Ajurrum. Sehingga disebut sebagai al-Ajurrumiyah. Kenapa al-Ajurrumiyah kok ada tak marbutohnya? Karena dia membuat al-Muqaddimah al-Ajurrumiyah. Artinya yang beliau tulis itu baru muqaddimah. Jadi belum semua materi bahasa Arab. Beliau menyebutkan muqaddimahnya dari kaidah-kaidah bahasa Arab yang akan dipelajari. Makanya matan al-Ajurrumiyah itu bukan kiblat. Dia hanya opening untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, dia hanya muqaddimah untuk mempelajari kaidah bahasa Arab. Maka orang yang ingin memulai bahasa Arab, mulailah dengan al-Ajurrumiyah ini. Nanti dia baru masuk ke kitab-kitab yang lain yang lebih lengkap dari al-Ajurrumiyah. Beberapa fakta yang akan kita ketahui dari matan al-Ajurrumiyah adalah: fakta pertama, matan Ajurrumiyah ini membahasnya secara singkat dan ringkas. Artinya jangan harap semuanya dijabarkan di matannya, karena dia ringkas. Jadi setiap matan beliau itu butuh syarah. Jadi orang kalau berpatokan pada matannya saja nggak cukup, dia nggak akan paham. Jadi kalau nggak kita itu berpegang teguh pada pada syarah matan, atau berpegang teguh pada ta'liq matan ini. Yang ada di tangan saya adalah ta'liqat, yaitu komentar
Nah, Al-Wusabi di sini sebagai pentaklik kitab ini, matan ini, beliau memberikan penjelasan. Waktu itu saya pernah jelaskan apa bedanya syarah dengan taklik. Kalau syarah itu menjelaskan tanpa mengkritisi, tanpa mengomentari, atau tanpa menambahkan. Kalau at-ta'liq itu menjelaskan plus menambahkan. Jadi kalau cari syarah, berarti dia hanya menjelaskan saja. Contoh misalnya kata Ibnu Ajurrum, mu'rabat, misal ada 10. Maka syarahnya ngejelasin 10. Tapi kalau ta'liq, ada 10 misalnya sebut. Kata ta'liq apa? Beliau lupa menyebutkan ini, ditambahkan 2. Jadi ada 12, ada 15, ada 20 gitu. Jadi kalau ta'liq ditambahin. Karena ada beberapa nanti poin ternyata Al-Imam Ibnu Ajurrum itu banyak sekali menyebutkan poin-poin yang kebanyakan. Kalau diringkas nggak segitu. Ada juga yang belum disebutkan. Ini fakta sekilas ya tentang matan Al-Ajurrumiyah. Jadi jangan sampai kita pikir bahwa nanti belajar matan Jurumiyah itu bisa sama si orang satu dengan orang lainnya. Karena semua orang punya perspektif masing-masing di dalam mensyarah dan mentaklik suatu matan para ulama. Itu fakta-fakta yang akan kita temukan di kitab. Fakta berikutnya adalah matan ini urutannya tidak selalu sama dengan kaidah-kaidah nahwu pada umumnya. Jadi urutan materinya ini dulu itu tidak selalu sama dengan materi nahwu pada umumnya. Artinya ini subjektivitas seorang alim di dalam menyusun materi nahwu. Itu faktanya. Sekarang kita akan bahas dulu mabadi asyrah. Ingat ya, dalam mempelajari satu ilmu kita harus tahu juga mabadi asyrah. Apa itu? 10 dasar ilmu. Semua ilmu itu kalau kita pengen mendalaminya, kita harus paham dulu 10 dasar ilmu itu. Dan ini belum masuk pada matan Ajurrumiyah. Sebagian para ulama bersepakat dengan syair yang satu ini, inna mabadiya kulli fannin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah wa nisbatun wa fadilun wal wadi'u al-ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Nah, di sini artinya adalah inna mabadiya kulli fannin asyara, sesungguhnya dasar suatu ilmu itu ada 10. Jadi ilmu itu selalu dibangun dengan 10 ini. Semua ilmu. Salah satunya ada ilmu nahwu. Apa saja itu? Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Ada al-haddu yaitu definisi, wal mawdu'u yaitu pokok pembahasan, thumma as-samarah yaitu hikmah mempelajarinya, faidah mempelajarinya. Apa faidah yang kita dapatkan? Wa nisbatun, dan kita juga akan mempelajari tentang wa nisbatun wa fadilun wal wadi'u. Dan di situ akan dipelajari tentang keutamaannya, penisbatannya, peletak dasarnya itu siapa yang mencetuskan ilmu tersebut. Terus juga al-ismul istimdadu hukmu syari'u. Lalu kita juga akan pelajari nama ilmunya disebut apa saja, sandaran landasan dalilnya, hukum mempelajarinya, dan terakhir masailnya, yaitu masalahnya. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Barang siapa mempelajari sebagian dari 10, itu udah cukup sebenarnya. Misal dari 10 kita pelajari 5 gitu, itu udah cukup. Tapi disebutkan wa man daral jami', kalau kita mempelajari semuanya, haza syarafa, kita dapatkan semuanya. Kita akan dapat kemuliaan. Jadi kita akan rinci dulu ilmu nahwu sebelum masuk pada matan ini sebagai muqaddimah bahwa ilmu nahwu itu dibangun dengan 10 pondasi. Yang pertama pengertiannya, apa itu ilmu nahwu? Makanya para ulama menjelaskan ilmu nahwu dengan banyak bahasa yang mungkin sulit akan dipahami, tapi kita ringkas. Nahwu itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah, ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Atau di sini tulis ilmu tentang kaidah yang dengan kaidah itu diketahui hukum harakat dari akhir kata dalam susunan kalimat. Nah, kita ringkas saja, ilmu yang membahas tentang kaidah dan aturan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ilmu yang membahas tentang kaidah dan aturan dalam susunan kalimat bahasa Arab. Itu definisi nahwu secara ringkas. Yang kedua, pembahasannya akan seputar apa? Pembahasannya akan seputar dengan kalimat, susunan, dan harokat akhir. Kalimat, susunan, dan harokat akhir. Itu nahwu. Nahwu akan berputar seputar itu. Makanya inti dari nahwu adalah al-i'rab. Inti dari nahwu adalah i'rab. Jadi orang kalau belajar nahwu dia harus mendalami al-i'rab. Yang ketiga, hikmah mempelajarinya atau faidah yang kita dapatkan. Apa faidah dari mempelajari nahwu? Banyak tentunya. Yang pertama
membahas tentang memahami Al-Qur'an dan hadis dengan benar. Memahami Al-Qur'an dan hadis dengan benar. Yang kedua, menjaga lisan dari al-lahn, yaitu kesalahan dalam berbicara. Jadi yang pertama itu adalah memahami Al-Qur'an, itu tujuan kita belajar nahwu. Kalau orang belajar nahwu tujuannya untuk memahami Al-Qur'an, maka dia sama dengan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Masuk ke dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kalau niat kita belajar nahwu untuk paham Qur'an, maka di situ kita dapat pahala mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, saunul lisan, yaitu menjaga lisan dari kesalahan. Karena kalau kita salah ngomong, pengucapannya salah. Misalnya gini, kita bilang ra'aitul muslimun. Ra'aitul muslimun. Harusnya apa? Nah, ra'aitul muslimin. Bercontoh awal. Ra'aitul muslimun. Yang harusnya ra'aitul muslimin. Nah, bagaimana lisan kita ini jadi terhindar dari kesalahan? Itu dengan mempelajari nahwu. Baru kita akan tahu. Misalnya ayat-ayat yang sering orang salah, misalnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau orang nggak belajar nahwu, pasti dia bacanya innama yakhsyallahu. Harusnya innama yakhsyallaha. Nah, ini beda harakat, beda makna. Berikutnya kita bahas juga tentang al-fadl, yaitu keutamaannya. Kalau tadi hikmah mempelajarinya, faidah. Sekarang keutamaannya. Keutamaan mempelajari nahwu atau nahwu itu memiliki keutamaan yang tinggi. Karena sebagai kunci untuk memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, penisbatannya. Penisbatannya, nahwu ini bagian apa dalam bahasa Arab? Nahwu itu bagian dari salah satu ilmu al-lughah. Itu salah satu dari ilmu bahasa Arab. Yang keenam, tentang al-wadhi. Siapa pencetus ilmu nahwu? Siapa pencetus ilmu nahwu? Ini disepakati oleh para ulama bahwa pencetusnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Abul Aswad Ad-Du'ali itu dikenal sebagai pencetus nahwu. Ada sejarahnya kenapa Abul Aswad. Abul Aswad ini hidup sezaman juga dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini salah satu ulama kepercayaan di zaman tersebut. Nanti Anda ceritakan tentang bagaimana sejarahnya. Berikutnya, nama lain ilmu nahwu. Di antara nahwu disebut apa? Ilmul i'rab. Karena bilang tadi puncak dari nahwu adalah i'rab. Yang berikutnya, ilmul arabiyah. Kenapa nahwu disebut ilmul arabiyah? Karena al-arabiyah la tufham illa bin nahwu. Karena bahasa Arab tidak difahami kecuali dengan nahwu. Makanya ilmu nahwu disebut juga ilmul i'rab karena inti nahwu adalah al-i'rab, dan dikenal juga dengan ilmu al-arabiyah. Limadza? Li'anna al-arabiyyata la tu'raf illa bi an-nahwu. Ya, karena bahasa Arab itu tidak dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Berikutnya sandarannya, landasan dalil nahwu dari mana? Dari Al-Qur'an, dari hadis dan kalamul Arab. Jadi landasan ilmu nahwu itu dari 3. Kalau kita dalam beragama, landasan kita ada berapa? Al-Qur'an, hadis, terus ijma', qiyas, dan lain-lain. Ada istihsan dan lain-lain, sadud zara'i dan lain-lain. Itu yang disepakati. Kalau dalam nahwu ada 3 sumber. Pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga kalamul Arab. Kalamul Arab bisa diambil dari syair ataupun athar. Jadi karya-karya orang Arab, bagaimana peninggalan mereka ketika mengatakan kalamnya dalam bahasa Arab. Berikutnya hukum mempelajari nahwu. Lihat, hukum mempelajari nahwu. Hukumnya adalah fardu kifayah. Bisa jadi fardu ain bagi yang ingin menafsirkan Al-Qur'an. Dan ini bisa disebutkan bahwa setiap dai hukumnya fardu ain mempelajari nahwu. Setiap dai hukumnya fardu ain mempelajari nahwu. Karena dai pasti membahas Al-Qur'an, membahas ayat, menafsirkan ayat. Kalau dia nggak pernah belajar nahwu, nggak pernah belajar bahasa Arab, ditanya bisa bahasa Arab, jawabannya enggak, maka dia tidak diterima. Maka dai itu harus bisa bahasa Arab dan harus pernah mempelajari nahwu. Hukumnya fardu ain bagi dia. Tapi kalau bagi awam fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayah, sudah ada satu yang mempelajarinya, maka yang lain enggak apa-apa. Kalau udah ada ustadz di komplek tersebut paham nahwu, satu komplek aman. Tapi kalau di komplek itu enggak ada yang paham nahwu, maka dosa satu komplek. Ini fardu kifayah. Yang ke-10, masalah-masalahnya. Apa yang akan kita bahas di dalamnya? Ya kaidah-kaidah bahasa Arab. Qawaidul lughah al-arabiyyah. Nanti seputar yang akan kita pelajari ini adalah kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab. Itulah kira-kira seputar 10 muqaddimah sebelum kita mempelajari nahwu. Ngomong tentang nahwu, ilmu nahwu itu kenapa dicetuskan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, ada ceritanya. Jadi kisahnya, mungkin ini banyak kisahnya, tapi versi yang paling sahih dan paling banyak diriwayatkan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali seorang alim, dan beliau juga sebenarnya mufassir dan memiliki pengaruh di dalam
Al-Quran. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini punya anak perempuan, putri. Ya, anak perempuannya malam hari di luar rumah sedang melihat bintang-bintang di langit yang indah. Jadi bintang-bintang langit itu indah sekali. Si anak itu pengen ngomong memuji bintang itu, takjub kepada bintang-bintang itu. Akhirnya dia mengatakan, ma ahsanus sama. Ma ahsanus sama. Jadi niatnya apa? Tadi dia takjub, ingin memuji keindahan langit, kan gitu ya, karena bintang-bintang indah. Kata anaknya gini, ma ahsanus sama. Bapaknya nyaut, nujumuha. Sampai sini paham ya? Ma ahsanus sama. Kata bapaknya, nujumuha. Terus kata anaknya, saya tidak menanya, saya tidak bertanya. Saya sedang takjub kepada keindahan langit. Kata bapaknya, kalau gitu jangan bilang ma ahsanus sama, tapi ma ahsanas sama. Lihat. Ma ahsanu, ma ahsana. Ternyata ma ahsanus sama, kan tujuannya gini, betapa indahnya langit kan gitu ya. Ternyata dibilang ma ahsanus sama. Ma ahsanus sama artinya apa yang indah dari langit? Bapaknya nyaut, nujumuha, bintang-bintangnya. Benar bapaknya, karena bapaknya alim, dia faham. Ternyata pasti tanya, apa yang indah dari langit? Jawabannya, apa yang paling indah dari langit? Nujumuha, bintang-bintangnya. Ternyata tujuan anaknya ingin takjub, ingin kagum. Harusnya yang benar apa? Ma ahsanas sama'a. Ma ahsanas sama'a. Betapa indahnya langit. Nah itu baru gara-gara itu akhirnya Abul Aswad bilang kepada Ali, ternyata sudah banyak kesalahan-kesalahan yang tidak terasa kita ucapkan dan harus kita perbaiki. Akhirnya beliau mengkaji tentang itu dan menuliskannya kepada kita. Ini gara-gara itu. Ma ahsanu ma ahsana. Ini jangan sampai diremehkan begitu. Jangan sampai kita benar-benar tidak peduli tentang kaidah-kaidah nahwu karena sebenarnya itu semua berkaitan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Baik, insyaallah berikutnya kita akan masuk ke dalam kitabnya. Jadi Al-Ajurrumiyah tadi sudah ana katakan penulisnya adalah Ibnu Ajurrum As-Sanhaji. Ibnu Ajurrum As-Sanhaji. Nama asli beliau Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Ya. Dan beliau dikenal dengan Ajurrum karena ini merupakan apa? Panggilan yang terkenal dari beliau. Dan Ajurrum itu bukan bahasa Arab. Ajurrum itu asalnya bukan bahasa Arab, dia bahasa Barbar. Yang artinya apa? Zuhud. Jadi orang yang zuhud pada urusan-urusan dunia disebut Ajurrum. Makanya beliau itu dikenal dengan Ibnu Ajurrum, tapi sebenarnya nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Jadi lebih dikenal Ibnu Ajurrum As-Sanhaji, dinisbatkan kepada Sanhaji. Beliau ini termasuk orang Fez di Maroko. Lahir dan wafat di Fez. Sarapnya Fas di Maghrib, di Maroko. Lahir tahun 672 Hijriah, 672 Hijriah, wafat tahun 723 Hijriah. Kurang lebih 51 umur beliau. Masih muda ya wafatnya. Rahimahullah taala. Kalau Masehinya berarti tahun 1273 Masehi, wafatnya 1323 Masehi. Sama enggak? Di terjemahan sama? Ya, beliau lahir di Fez, tahun 672. Kenalan sama penulisnya sebelum ngambil ilmunya itu. Adab. Tahun 672, wafatnya 723. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan beliau adalah seorang alim yang bermurid kepada para guru yang banyak. Di antaranya adalah muridnya Abu Hayyan. Siapa Abu Hayyan? Abu Hayyan adalah penulis Al-Bahrul Muhit. Maka di antara guru-guru beliau juga pakar lughah, pakar bahasa, sehingga beliau juga menguasai itu. Di buku ini kita akan baca Nasaih wa Taujihat qabla syuru'i fi dirasatil kitab. Nasihat-nasihat dan arahan sebelum mempelajari kitab. Nasihat dan arahan sebelum mempelajari kitab. Yang pertama adalah at-tafa'ul al-hasan wa adamu istis'abid dars. Berprasangka baik dan tidak berprasangka buruk terhadap ilmu. Jadi berprasangka baik dan tidak berprasangka buruk pada ilmu. Jadi jangan bilang ilmu itu susah. Ilmu itu susah. Nahwu itu pusing. Nahwu itu ribet, enggak boleh. Karena kalau kita bilang nahwu ribet, ya, ana inda dhanni abdi bi. Ya. Aku ini bersama prasangka hambaku. Kalau kita bilang ribet, sulit, pusing, maka pusing setelah itu. Maka kita bilang nahwu itu gampang, nahwu itu mudah, nahwu itu insyaallah mudah dipahami. Udah itu selesai. Maka itu bentuk kita itu berharap kepada Allah dan husnuzan billah.
Ya, kita berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, ad-du'aul katsir. Ai kasratud du'a, memperbanyak doa. Kenapa? Karena ilmu ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepadanya. Yang ketiga, at-tarkiz wal ihtimam fid dars. Fokus dan memperhatikan pelajaran. Fokus. Ini kunci dalam belajar nahwu. Nahwu ngantuk dikit enggak dapat udah. Tarkiz. Jadi harus ada fokus di situ dan harus ada perhatian yang jelas. Yang keempat, muraja'atud dars, muraja'ah. Fokus sama memerhatikan tidak cukup sampai dia muraja'ah. Yang kelima, al-mudawamatu ala huduri dars, konsisten hadir. Konsisten menghadiri pelajarannya. Jadi harus hadir. Kalau mau belajar nahwu dan faham, jangan banyak gaib. Jangan banyak enggak masuk. Yang keenam, as-su'alu 'anid dars, bertanya ketika enggak ngerti. Jangan iya mangut-mangut ternyata enggak ngerti. As-su'alu 'anid dars itu kunci. Al-fa'id inda ghiyabi talibi lil hajah. Ya, kalau kita ketinggalan, enggak paham, kita tanya. Terakhir, yang paling penting dari nahwu adalah tatbiqud dars amaliyan. Mempraktekannya. Jadi yang paling penting dari belajar bahasa adalah mempraktekannya. Percuma dijadikan teori, enggak penting. Jadi ini bukan ilmu teori. Kayak matematika, dia harus dihitung-hitung, dipraktekkan. Begitu juga bahasa Arab, kalau enggak dipraktekkan, maka susah. Jadi setelah kajian ini, berarti semuanya wajib berbahasa Arab, dipraktekkan semuanya. Yang ngomong bahasa Indonesia tidak diterima. Yang berikutnya kalimat mudhi'ah fil hathi ala ta'allumin nahwu. Beberapa nasihat para ulama sebelum kita mempelajari nahwu agar kita tuh semangat belajar nahwu. Yang pertama, dalam kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyyah disebutkan apa? Ilmu nahwu ma'rifatuhu daruriyatun likulli man yuzawilul kitabah wal khitabah wa mudarasatul adab al-arabiyyah. Ilmu nahwu merupakan ilmu yang wajib diketahui bagi siapapun yang ingin mempelajari bahasa Arab, singkatnya. Jadi ilmu nahwu merupakan ilmu yang harus dipelajari bagi siapapun yang ingin mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau pengen belajar bahasa Arab cuma assalamualaikum kaifa haluka sampai kiamat enggak selesai. Ma jinsiyatuka ma hiwayatuka min aina anta, enggak habis-habis. Dan harus dia pelajari ilmu nahwu. Jadi dia harus mempelajari ilmu nahwu. Orang Arab harus belajar nahwu karena mereka juga sebenarnya ngomong aja karena mereka lahir dengan bahasa itu, namun mereka tidak menggunakan kaidah-kaidahnya. Gara-gara orang Arab jadi pondasi dalil utama, orang Arab sekarang jadi pondasi dalil utama. Sekarang orang-orang enggak mau belajar nahwu karena di pasar di Arab enggak ada yang ngomong bahasa Arab fusha. Alasannya mereka ngomong amiyah. Itu gara-gara itu akhirnya bahasa Arab sekarang dinomor-duakan. Mereka berbicara dengan amiyah dengan banyak gayanya. Dengan mereka pikir bahasa amiyah itu lebih digunakan di sana. Padahal bahasa fusha itu merupakan bahasa Al-Quran yang harus kita jaga. Jadi jangan sombong dengan bahasa amiyah karena itu bukan bahasa yang diharapkan oleh syariat. Karena bahasa yang diharapkan syariat adalah bahasa Al-Quran. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah, kata beliau, ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil aql. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu menambah kualitas akal. Makanya Allah bilang apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran agar kalian itu meningkatkan kualitas akal kalian. Berarti orang belajar bahasa Arab pinter. Gimana enggak pinter? Dia pusing, hafalin aja pusing. Susunan katanya aja pusing. Satu kata begini dan begitu ya pusing lah. Bahasa Inggris dan bahasa Arab ya gampangan bahasa Inggris. Bahasa Arab memang lebih kompleks dan lebih banyak. Sehingga orang yang pelajarinya pasti meningkatkan kualitas akalnya. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ahlul arabiyyati jinnul ins. Orang yang menguasai bahasa Arab adalah jin kalangan manusia. Kenapa bisa begitu? Yubsiruna ma la yubsirun nas. Mereka bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia pada umumnya. Jadi ahlun nahwu itu mereka itu jin di kalangan manusia. Karena mereka bisa melihat sesuatu yang orang tuh enggak bisa melihat. Dengan pengetahuan nahwunya, dengan pengetahuan bahasanya. Ada satu kisah yang masyhur yang diriwayatkan tentang ada orang sholat membaca satu surat gitu ya. Dia membaca satu surat, saya lupa surat apa, tapi ketika baca surat ada yang salah ayatnya. Lalu dia belakang ini orang enggak hafal Quran tapi dia koreksi bacaannya. Dia bilang subhanallah. Dia enggak hafal ayatnya, dia cuma bilang subhanallah gitu. Jadi ini kayak ada yang salah di ayat ini, dia bilang subhanallah. Lalu saya sholat ditanya, kamu kayaknya tadi salah ayatnya. Memangnya kamu hafal ayatnya? Tidak, saya enggak hafal. Tapi menurut bahasa sepertinya enggak begini. Pas dibuka ternyata ayatnya salah. Dia bilang gini, karena enggak mungkin ketika Allah berfirman demikian penutupnya begini gitu. Jadi dia tahu, misalnya contohnya wallahu alimum bidzatis sudur. Ayat sebelumnya apa? Itu pasti berkaitan kan? Orang bahasa tahu kalau ayat ini endingnya harusnya ini.
Tiba-tiba ayat ini endingnya begini, aneh gitu. Jadi misalnya harusnya wallahu ghafurur rahim, dia bilang wallahu azizun hakim, nggak nyambung. Dia nggak hafal tapi kayaknya ada yang salah. Itulah ahlul lughah ya. Dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Qala Ibnul Wardi, nasihat yang luar biasa ini. Kata beliau dalam dalam lamiyahnya, beliau punya kitab namanya Al-Lamiyah. Jammilil mantiqa bin nahwi faman yuhramil i'raba bin nutqi ikhtabal. Perindah ucapanmu dengan nahwu. Perindah ucapanmu dengan nahwu. Ini buat semua orang-orang yang mengeluh-elukan amiyah dengan tanpa kaidah. Dengarkan kata-kata ini. Perindah perkataan kita dengan nahwu. Jadi harokat itu penting. Kayak orang nanya kaifa haluka, gara-gara songong bilang kaifa halak. Halak mansub dari apa dia? Tiba-tiba halak. Kaif halik? Idhofah, tiba-tiba ada idhofah di situ. Lihat bagaimana dia bisa berubah harokatnya itu. Jamilil mantiqa bin nahwi. Perindah perkataan kita itu dengan nahwu, dengan susunan yang tepat. Itu semakin rapi itu, semakin tertata bahasa orang. Faman yuhramil i'raba bin nutqi ikhtabal. Barang siapa terhalang dari mempelajari i'rab, maksudnya nahwu, dalam berbicara asal-asalan tidak sesuai i'rabnya, ikhtabal, pasti kacau omongannya. Orang enggak ngerti. Misalnya kita bilang ada kejadian kucing dipukul sama Zaid. Kita katakan darabal qittu Zaidan. Darabal qittu Zaidan. Tadi yang mukul kucing itu kan si Zaid. Tiba-tiba dibilang kucing mukul Zaid. Berarti kan ini terjadi playing victim di sini nih. Jadi bahaya sekali kalau harokat itu salah. Makanya gara-gara ini dalam akidah juga banyak orang terpeleset. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini yang ngomong Allah apa Musa? Wa kallamallahu Musa. Orang-orang menafsirkan bahwasanya yang ngomong ini Musa kepada Allah. Allah enggak mungkin berbicara. Padahal wa kallamallahu, jelas fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala marfu'. Dan Musa pasti apalagi kalau bukan maf'ulun bihi mansubun. Dari mana kita tahu? Nahwu. Artinya jamilil mantiqa bin nahwi. Kita harus perindah perkataan kita itu dengan nahwu, maka lebih indah. Ada juga nasihat dari beliau yang Anda catat di dalam kitab yang sama, wa'lamin nahwa wa qawaidal adabi tafuz fil khairi wa tas'ad lil abadi. Kalimatnya jinas, lihat. Jadi wa qawaidal adabi sama abadi, adabi abadi. Jadi beliau bilang wa'lamin nahwa wa qawaidal adab tafuz fil khairi wa tas'ad lil abad. Jadi ini beliau bilang bahwa pelajarilah nahwu dan kaidah-kaidahnya, engkau pasti akan berhasil di dalam kebaikan dan pasti kita akan berada pada kebenaran. Itu adalah perkataan yang dinasihati oleh para ulama. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan apa? An-nahwu fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Nahwu itu awalnya susah, akhirnya mudah. Perhatikan ini, berarti awalnya pasti susah, tapi akhirnya mudah. Jadi belajar nahwu itu pasti awalnya susah, akhirnya mudah. Waqad mustila bi baitin, ada sebuah masal yang digunakan oleh orang Arab adalah min qasabin wa babuhu min hadidin. Atau dari luarnya terlihat mudah, pasti ke dalamnya ternyata sulit di awal. Nah, kita harus sabar. Ketika di awal terasa susah, sabar sampai akhir kita baru merasakan kemudahannya. Orang yang sudah belajar nahwu sampai habis bilang nahwu susah atau mudah kira-kira? Ya, tergantung dia tidur apa enggak pas belajar nahwu. Kalau dia bilang susah berarti tidur pas belajar nahwu. Jadi nahwu itu di awalnya memang terdengar susah tapi akhirnya mudah. Baik, itu yang kita bahas. Baru sekarang kita akan masuk pada matan Al-Ajurrumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Ibnu Ajurrum membuka matannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan berharap keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan isti'anah billah. Jadi ungkapan bismillah dalam setiap karya tulis atau ucapan itu bentuk isti'anah dan tabarruk. Itu bentuk meminta pertolongan kepada Allah dan mencari keberkahan kepada Allah atas apa yang kita lakukan. Nah, ini matan yang beliau sebutkan, qala al-muallif rahimahullah, al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathah, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Terdengar mudah mungkin. Orang ketika ngeliat, oh ini maksudnya nahwu itu begini. Tapi kalau misalnya dijabarkan, dia baru paham bahwa ternyata nggak sesimpel itu. Jadi nahwu itu seputar kaidah. Dan kaidah pertama yang akan kita bahas adalah al-kalam. Al-kalam. Ada perbedaan antara al-kalam, kalimah dengan al-kalim. Ada beda al-kalam, al-kalim, kalimah. Dan di dalam bahasa Arab, itu banyak kata yang mirip sama bahasa kita, namun tidak diterjemahkan sama. Contoh, kalimatun di dalam bahasa Arab maksudnya kata.
Di bahasa Indonesia kalimah apa? Kalimat kumpulan kata-kata. Jadi beda makna ya antara kalimatun dengan kalimah di dalam bahasa Arab itu beda arti. Sehingga kalau disebut al-kalam itu lebih tepat disebut apa? Susunan kata. Jadi al-kalam itu sudah menjadi susunan. Adapun satu kata disebutnya apa? Al-kalimah. Disebutnya al-kalimah. Dan al-kalimah itu tidak punya makna. Misalnya satu kata aja kita sebut Zaid, itu kalimah. Dan dia masuk kalamnya berarti isim dan seterusnya. Tapi al-kalam itu berarti susunan kalimat. Makanya al-kalam di dalam kaidah bahasa Arab itu harus memenuhi 4 kriteria. Yaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, dan al-wada'. Itu 4 syarat al-kalam di dalam bahasa Arab. Kalau tidak terpenuhi dia bukan al-kalam. Makanya al-kalam itu maknanya adalah susunan-susunan yang disebut di sini sama Ibnu Ajurru. Jadi al-kalimatu artinya kata, al-kalam itu susunan-susunannya. Al-kalim apa? Kan al-kalim itu ada juga sebutannya. Apa makna al-kalim? Al-kalim itu susunan kata yang lebih dari 3 kata, susunan kalimat yang terdiri dari 3 kata, meskipun tidak punya makna. Contoh misalnya bahasa Indonesia gini. Saya mau ke. Nah itu artinya belum selesai kan? Tapi itu al-kalim namanya. Misalnya ada kalimat gini, Zahaba Muhammadun ila. Itu udah termasuk al-kalim. Tapi apakah dia al-kalam? Jawabannya tidak. Sampai sini jelas ya. Al-kalam itu ada aturannya. Kalau al-kalim cuma sekumpulan kata-kata aja, susunan kata, dia lebih dari 2, lebih dari 3, itu udah disebut al-kalim. Tapi belum tamal makna. Makanya di sini al-mufid, dia belum mufid. Belum sempurna maknanya. Tapi kalau al-kalam dia harus memenuhi 4 syarat. Makanya kalau kita ringkas, syarat al-kalam ada 4. Yang pertama al-lafzu, yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-mufidu, yang keempat al-wada'. Ini boleh dipakai kan ya? Boleh ya? Kirain cuma properti aja kirain. Oke. Ini anak harus berdiri berarti. Baik, kita bahas al-kalamu. Al-kalam berarti harus memenuhi 4 syarat. Kita harus tahu 4 syarat al-kalam. Yang pertama adalah apa? Al-lafzu. Yang berikutnya al-murakkabu. Berikutnya al-mufidu. Berikutnya al-wada'. Kita bahas satu-satu. Al-lafzu, apa yang disebut al-lafzu? Al-lafzu adalah as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Berarti yang disebut lafaz bahasa kita yaitu lafaz. Ya, atau bisa disebut apa? Ungkapan. Dan lafaz itu apa-apa yang terucap. Itu disebut lafaz. Kalau ditulis berarti bukan lafaz. Makanya yang disebut dengan al-lafzu itu berarti bukan tulisan, bukan juga isyarat. Jadi yang disebut dengan al-lafzu itu bukan tulisan. Tulisan itu bukan al-kalam. Isyarat juga bukan al-kalam. Jadi apa yang diisyaratkan dengan bahasa isyarat itu tidak termasuk al-kalam. Maka al-kalam itu harus al-lafzu. Makanya di sini as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Fa kharaja bil lafzi al-isyarah wal kitabah. Keluar dari kata lafaz adalah tulisan dan isyarah. Jadi syarat pertama adalah al-lafzu. Syarat kedua adalah al-murakkab. Murakkab itu apa? Tersusun. Atau susunan. Jadi lafaz yang tersusun, artinya berarti syaratnya apa? 2 kata ke atas. Jadi tidak boleh 1 kata. Jadi yang disebut al-kalam itu berarti dia harus tersusun dengan beberapa kata. Makanya di sini huwa ma turakkabu minal kalimataini fasaidan, 2 kata ke atas. Contohnya misalnya fa kharaja bil murakkab al mufrad ka Zaid. Contohnya misalnya ada kalimat Zaid. Zaid berarti bukan al-kalam, tapi dia apa? Apa Zaid? Zaid orang. Misalnya kita katakan Zaid, dia bukan al-kalam, tapi dia apa? Tadi Anda jelaskan, kalimah. Kalimah, yaitu al-kalimatu. Tadi Anda bilang al-kalimatu itu adalah bilangan kata tunggal
ketika nambah susunannya, walaupun belum punya makna, namanya al-kalim. Tapi kalau misalnya dia tersusun dan sudah memenuhi syarat ini, maka namanya al-kalam. Jadi Zaid itu bukan al-kalam, tapi Zaid al-kalimah. Jelas ya? Itu bedanya. Berikutnya mufid. Ini penting, di dalam al-kalam harus mufid, yaitu bermakna atau memiliki arti. Dia harus memiliki arti. Makanya di sini disebutkan apa? Ma'afada faidatan tammatan yahsunus sukut 'alaiha. Sebuah kata yang memiliki makna yang menghasilkan faidah, yahsunus sukut 'alaiha, yang kalau sudah berhenti itu orang paham maknanya. Kayak tadi kita katakan, saya mau ke, nah, ini kan orang bingung ya, dia berhenti itu mau kemana maksudnya? Saya mau ke pasar. Nah, jelas berarti dia al-kalam. Jadi kalimat zahabtu ila suq berarti dia al-kalam. Al-wadhu apa? Maksudnya al-wadhu al-arabi, yaitu sesuai tatanan bahasa Arab. Berarti syaratnya kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu harus mengikuti tatanan bahasa Arab, bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita misalnya SPOK, kita nggak boleh praktekkan bahasa Arab dengan kaidah kita. Jadi jangan misalnya gara-gara SPOK, oke kita bikin berarti ana adhabu ila suq supaya ngikutin SPOK. Ya, jadi kita harus mengikuti susunan bahasa Arab. Bagaimana jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyahnya menyesuaikan dengan tatanan bahasa Arab. Dan ini berarti syarat al-wadh'. Berarti kalau kita satukan makna al-kalam adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, artinya lafaz yang tersusun dengan oleh dua kalimat atau dua kata yang bermakna dan sesuai dengan tatanan bahasa Arab. Contoh kalimatnya apa misalnya? Kita kasih contoh di sini sesuai yang sudah disebutkan saja lah. Yang disebutkan di sini banyak contoh. Contoh misalnya kalimat qad qama tisalah. Qad qama Zaidun, sebutlah begitu ya. Qad qama Zaidun. Kita lihat syaratnya. Dia lafaz karena diucapkan. Qad qama Zaidun. Dia murakkab, jelas terdiri dari 3 kalimat. Al-mufid, dia memiliki makna. Coba qad qama Zaidun, apa maknanya? Zaid berdiri. Zaid berdiri. Makna sudah ada maknanya. Tamul makna, yahsunus sukut 'alaiha. Al-wadha' sesuai dengan kaidah bahasa Arab sudah sesuai. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Berarti ini termasuk apa? Al-kalam. Karena sudah approve sesuai dengan susunan kalimat. Dan contohnya misalnya ada yang lebih simpel lagi. Kita sebut apa contohnya? Kenapa harus Zaid terus ya dalam bahasa Arab yang digibahin? Zaidun alimun. Anda mau tanya, ini sudah sesuai dengan tatanan al-kalam atau belum? Lafaz, sudah? Sudah. Murakkab, sudah, dua kata minimal. Terus mufid, sudah selesai, Zaid alim. Zaid adalah seorang alim. Bil wadha' sudah sesuai juga mubtada, khabar. Berarti ini sudah sesuai dengan syaratnya al-kalam. Contoh ada kaidah, misalnya contohnya gini, qad qama. Qad qama, sudah memenuhi syariat al-kalam, syarat al-kalam. Qad qama, telah berdiri. Siapa yang berdiri? Berarti belum selesai. Berarti dia belum mufid, murakkab sudah, lafuz sudah, wadha' kaidahnya sudah ada fi'ilnya tapi tidak ada fa'ilnya. Berarti dia belum sempurna, maka dia bukan al-kalam. Nah, itu contoh-contoh simpelnya aja berkaitan dengan contoh-contoh dari kaidah al-kalam. Contoh kalimat lain, kasih dong. Kasih contoh kalimat dong. Apa kalimatnya? Jangan nyontek. Contoh kalimatnya misalnya kataba, ana susah miring. Kataba Musa ad-darsa. Kataba Musa ad-darsa. Lihat, lafaz sudah. Pasti semua lafaz itu huruf-huruf yang tersusun dia lafaz. Murakkab sudah murakkab 3 kata. Mufid kataba Musa ad-darsa. Musa menulis pelajaran sudah selesai. Al-wadha' sudah sesuai kaidahnya. Bahkan susunannya sudah sempurna. Kataba adalah fi'ilnya. Fi'il. Musa adalah fa'il. Darsa adalah maf'ulun bihi. Berarti kan kalau bahasa Indonesianya fi'il apa? Predikat. Musa subjek. Darsa objek. Berarti susunannya di sini PSO. Bukan SPO. Jadi jangan diterjemahkan dengan bahasa kita. Jangan diterjemahkan dengan bahasa kita. Makanya orang Indonesia ketika baru belajar bahasa Arab, buat contoh susunan kalimat. Dibilang Musa kataba ad-darsa.
Musa kataba ad-darsa. Ada juga yang bilang ana kataba ad-darsa. Yang penting kataba gitu, tapi dia tidak rubah dengan wada Arabi. Banyak yang seperti itu. Jadi ana kataba ad-darsa. Itulah sebabnya banyak orang kita mengucapkan perkataan bahasa Arab namun mengikuti dialek bahasa Indonesia. Nah, kasih contoh, ada kalimat paling sering terkenal, ana awalan. Ana awalan. Orang menerjemahkannya saya duluan. Ana awalan ya akhi katanya. Saya duluan ya akhi. Ini tuh bukan wada Arabi, itu wada Indonesia. Ya, jadi itu bukan tatanan bahasa Arab, itu tatanan bahasa Indonesia. Tapi dia pakai ke dalam bahasa Arab. Jadi nggak boleh dalam bahasa Arab itu kita terjemahkan dari Indonesia ke Arab, nggak boleh. Karena tatanan bahasa Arab punya aturan sendiri, bahasa Indonesia punya aturan sendiri, tidak boleh dipindahkan gitu langsung. Harus mengikuti wada'nya Arabi. Makanya al-wad'u itu maksudnya maudhu, ada contohnya dari orang Arab. Bagaimana mereka berbicara, ungkapan-ungkapan tersebut. Ana awalan nggak ada di bahasa mereka. Bagaimana kita katakan ana awalan? Padahal orang Arab tidak pernah bilang ana awalan. Saya duluan, ana awalan ya akhi. Tidak ada. Kolbun fit tariq. Hati-hati di jalan. Kalau ada yang bilang ana awalan, bilang gitu aja. Tayyib, kolbun fit tariq. Hati-hati. Udah tanggung ya, dia aja ngomong aja nggak sesuai kaidah bahasa Arab, kita balas dengan sesuai kaidah bahasa Arab. Wa aqsamuhu salasah. Dan bagian al-kalam itu dibagi menjadi 3. Ajza'uhu, bagiannya ada 3. Salah satu la rabi'a laha bittifaq. Ada 3 dan tidak ada 4 sesuai dengan kesepakatan para ulama. Berarti al-kalam, siapapun yang ngajar, siapapun kitabnya, pasti dia akan menjelaskan al-kalam itu ada 3. Bittifaq, la rabi'a laha. Tidak ada nomor 4. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Harfun. Ja'a li ma'na. Maksudnya adalah huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Jadi ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Artinya kalam itu ada 3, ada isim, fi'il dan harf. Isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Hafalin pengertian-pengertian begini. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Isim adalah kata yang mengandung makna sendiri. Kata yang mengandung makna sendiri dan tidak terikat oleh waktu. Jadi isim adalah kata, semuanya juga kata. Tapi isim adalah kata yang mengandung makna sendiri. Dia tidak butuh orang lain untuk memiliki makna hidup. Kata yang mengandung makna sendiri, walam taqtarin bizaman, tidak terikat oleh waktu. Berarti yang namanya qalamun, hari ini qalamun, kemarin qalamun, besok qalamun. Tidak berubah. Itu namanya isim. Hari ini Muhammadun, besok Muhammadun. Enggak ada yang misalnya hari ini Yanto, besok Yanti gitu, enggak ada. Malamnya Yanti, enggak mungkin. Jadi kalau Muhammadun, dia tidak berubah. Ya, maka itu namanya isim. Ya, makanya semua yang memiliki makna sendiri dan tidak terikat oleh waktu namanya isim. Muhammadun, Asadun, Tabibun, ya, wa inabatun, wa qalamun, wa nahwu dzalika, itu semua contoh-contoh isim. Banyaklah isim yang bisa kita sebutkan. Dan itu berarti kata yang memiliki makna sendiri. Wa fi'lun, fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati tsalatsah. Kata yang mengandung arti sendiri, sama kayak isim. Kata yang memiliki arti sendiri, akan tapi bedanya adalah iqtaranat bi ahadil azminati tsalatsah. Terikat oleh waktu. Jadi bedanya isim dan fi'il adalah kalau isim tidak terikat oleh waktu, fi'il terikat oleh waktu. Dan waktu dalam fi'il ada 3. Yaitu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Itu berarti dia terikat oleh waktu. Mungkin kalau di bahasa Inggris juga punya dia. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Maka dalam bahasa Arab juga dia punya. Bagaimana si fi'il itu ada madhi, ada mudhari, dan amr. Jadi ini semua berarti ada yang lampau, ada yang sekarang, dan mustaqbal. Al-madhi, wal-hal, wal-mustaqbal. Itu ada 3 waktu di dalam bahasa Arab. Al-madhi, wal-hadir, wal-mustaqbal. Madhi itu berarti yang lampau, hadir itu sekarang, mustaqbal itu berarti yang akan datang. Itu kaidah di dalam bahasa Arab. Wal-af'alu salasah. Dan fi'il itu ada 3. Sebagaimana sudah kita tahu, al-awwal adalah al-madhi. Fi'il madhi. Itu fi'il lampau. Kata kerja. Makanya bedanya bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, perpindahan verbnya itu berubah total. Kalau bahasa Inggris mungkin sedikit yang berubah jadi verb 2, verb 3-nya beda dikit aja. Misalnya kayak see jadi saw, sin, misalnya gitu. Verb 1, verb 2, verb 3, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, begitu ro'a,
Berikutnya malah yara. Begitu yara, fi'il amarnya ro. Lihat, jadi berubahnya sangat jauh. Kalau bahasa Inggris gampang diingatnya, si, saw masih mirip, sin apalagi tinggal ditambahin. Tapi kalau bahasa Arab tidak demikian, harus dihafal. Itu maldi baru buat huwa, belum buat yang lainnya. Berarti kan dia harus ngafalin kataba katabu, kan? Kataba katabu, katabat katabata, katabna, kan gitu sampai selesai. Artinya bahasa Arab itu tidak sesimpel bahasa Inggris. Nah, ada fi'il namanya fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' digunakan buat yang sekarang dan akan datang. Ada juga amr. Ini kayaknya harus ditulis karena banyak sekali pengertian yang salah dari fi'il mudhari' dan amr. Ini udah ya? Oh belum. Harus diabadikan dulu. Silakan. Baik. Ini ya itulah banyak pahalanya jadi ustadz ya. Nulis sendiri ya kan. Hapus sendiri. Jamaah masuk surga ngajak ustadznya kan. Kotor ini. Baik, kita bahas sekarang al-fi'lu. Tadi kita bahas bahwasanya al-kalam itu ada 3, yaitu al-ismu, al-fi'lu, dan al-harf. Al-ismu, al-fi'lu, dan al-harf. Tadi al-ism kita sebutkan apa? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin. Terserah dibaca, bisa dibaca atau tidak, tapi di buku ada ya. Al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zaman, yaitu kata yang mengandung arti sendiri dan tidak terikat oleh waktu. Adapun fi'il mirip awalnya, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zaman. Dia terikat oleh waktu, dan zaman di dalam fi'il itu ada 3, yaitu al-madhi, terus fi'il mudhari' dan al-amr. Banyak orang salah paham di kalimat itu. Sekarang harf dulu. Harf artinya apa? Wa harfun artinya kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Lihat makna harf itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Nah, kalimat atau kata yang mengandung arti pada selainnya. Jadi harf itu beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya kata yang mengandung arti sendiri, tapi kalau harf dia kata yang mengandung arti pada selainnya. Jadi harf itu tidak memiliki makna hidupnya sendiri, dia butuh orang lain. Makanya filosofi bahasanya adalah dari 3 ini yang paling kaya adalah ism. Karena isim itu tidak membutuhkan siapapun untuk bermakna hidupnya, dan dia selalu punya makna, bahkan dia suka bantu orang lain untuk bermakna. Jadi isim itu yang paling kaya karena dia itu punya segalanya, dia punya makna hidup sendiri, dan dia suka membantu orang lain untuk punya makna hidup. Fi'il sebenarnya nggak kaya, nggak miskin. Disebut nggak miskin karena dia memang punya makna sendiri, tapi dia kadang membutuhkan isim untuk memiliki makna sempurna. Makanya fi'il itu berada pada ekonomi yang tengah-tengah. Ya, dia tidak kaya, tidak miskin. Dia kadang butuh isim untuk menyempurnakan makna. Contoh misalnya kalimat ada qoma. Nah, apa artinya qoma? Katanya dia punya makna sendiri. Benar, qoma artinya berdiri, tapi siapa yang berdiri butuh isim. Terkadang fi'il itu nggak bisa berdiri sendirian, dia butuh isim. Adapun harf, wa huwa miskin. Syai'un miskin. Dia tidak memiliki arti kecuali dia ikut sama yang sebelumnya. Ketika si harf disandingkan dengan yang setelah isim dan fi'il, baru dia punya makna. Dan harf ini ya, dia itu tidak punya makna kecuali disandingkan dengan yang lainnya. Tidak boleh kita menerjemahkan misalnya huruful jar, Anda tanya nih.
artinya min apa? Mungkin orang bilang dari, padahal salah. Min itu tidak bermakna dari sampai disebut minal baiti. Kalau disebut minal baiti, dari rumah, baru artinya min adalah dari. Tapi kalau kita sebut min artinya dari, salah. Karena kaidahnya dia dalat ala ma'nan fi ghairiha. Jadi nggak boleh kita terjemahin min artinya dari, ila, ke, ala, di atas, fi, di, nggak boleh. Jangan ajarin anak-anak kayak gitu juga. Jangan kita ajarkan bahwa ala, atas, ini, jangan. Karena dia adalah kaidahnya harf tidak punya makna kecuali disandingkan dengan isim atau yang selainnya. Dia miskin maka dia membutuhkan yang lainnya. Sekarang fi'il. Fi'il itu ada 3, ada madhi, mudhari dan amr. Secara penggunaan madhi itu untuk lampau. Mudhari untuk apa? Sekarang. Terus akan datang. Akan datang dan satu lagi sering terjadi. Ini yang sering dilupakan, udah sering dilupakan pula. Jadi mudhari itu sekarang, ya, al-hal, terus juga akan datang, atau sering dikerjakan, sering terjadi. Misalnya kita berangkat ke pasar pagi hari, maka kita katakan azhabu ila suqi sobahan. Dan kata sobahan itu menjelaskan bahwa itu sering terjadi setiap paginya. Artinya fi'il mudhari itu untuk sesuatu yang sering terjadi. Kita gunakan fi'il mudhari. Yang rutinitas kita. Misalnya kita lagi cerita, saya bangun jam 4. Dan itu rutinitas kita. Maka kita katakan astaiqidu as-sa'atar rabi'ah. Dan selalu kita gunakan astaiqidu. Jangan kita katakan istaiqadtu ar-rabi'ah. Ini kita tahu ya karakter orang dari bahasanya. Kalau ada orang bilang gini, istaiqadtu ar-rabi'ah, berarti pertama kali dia bangun jam 4. Pagi itu doang. Tapi kalau dia bilang astaiqidu fi sa'atir rabi'ah, berarti itu setiap hari dia bangun jam 4. Itu bedanya. Lihat dari kata fi'il madhi dengan mudhari kita jadi tahu nih orang sebenarnya setiap hari bangun jam berapa, ya enggak? Berarti kita juga kalau ngomong harus jelas. Orang yang paham nahwu tadi kita sebut, dia itu bisa menjelaskan sesuatu yang jelas. Itu mudhari. Al-amr apa? Amr secara waktu apa? Amr secara waktu apa? Sekarang, lampau atau gimana? Salah, akan datang. Amr itu akan datang. Sekarang saya bilang gini, bacalah. Perbuatannya udah terjadi belum? Akan datang baru terjadi. Maka amr itu sebenarnya secara zaman dia itu mustakbal. Baru akan dikerjakan setelah ada fi'il tersebut diperintahkan. Maka secara waktu dia adalah akan datang. Adapun secara penggunaan maknanya ya dulu alat talab. Amr itu mengandung perintah atau permintaan. Apa beda perintah sama permintaan? Kalau perintah dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah perintah. Tapi kalau permintaan dari bawah ke atas. Makanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan menyuruh, bukan merintah, tapi minta. Makanya di dalam bahasa Arab subhanallah, i'rab itu, i'rab ya. Pasti kita kalau misalnya i'rab gini, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu kan fi'il amr ya. Misal kita sebut ihdi fi'lu amrin gitu kan. Mabniyun. Misalnya kita sebut fi'il amrin mabniyun ala hadfi harfil illah, kita sebut gitu. Gitu enggak i'rabnya? Ihdina itu ihdi fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Kita sebut begitu kan? Tapi bahasa Arab itu menggunakan kata fi'il amr sering dikritisi para ulama. Antum kepada Allah enggak mungkin mengatakan fi'lu amr. Kan enggak mungkin amr kan? Ada orang bilang gini, oke kita ganti bukan fi'lu amrin, tapi fi'lu du'a. Itu kaidah bid'ah dalam bahasa Arab, yang enggak ada gitu. Jadi maksudnya kalau disebut fi'lu amr, walaupun itu doa kepada Allah, maknanya mengandung dua, perintah atau permintaan. Berarti ayat ini itu mengandung permintaan, itu doa. Bukan amr, dia mengandung talab. Secara bahasa. Maka kalau mengirabnya gitu aja, ihdina, berarti fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah, gitu kan? Baru naknya kita sebutkan. Apa nak ya Arabnya? Dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu ya Arabnya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena kedudukan ihdina itu naknya objek, tunjukilah kami. Wal fa'ilu, mana fa'il dari kalimat ihdina? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Jadi kalau ada kalimat fi'il amr, itu pasti fa'ilnya
Dia mustatir wujuban. Dia selalu mustatir wujuban, tertutup secara wajib karena yang diperintah itu kan sedang kita suruh dan orangnya berarti tidak tahu. Misalnya kita sebut uktub ya Muhammad. Siapa fa'ilnya? Uktub ya Muhammad. Fa'ilnya siapa? Anda mau tanya nih. Uktub ya Muhammad. Fa'ilnya siapa ini? Nah, ini kadang-kadang gini-gini yang simpel-simpel gini lupakan nih. Uktub ya Muhammad. Siapa fa'il? Kalau kita i'rab uktub ya Muhammad, mana fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Anta kan yang kita suruh, walaupun anta itu bernama Muhammad. Maka ihdi juga sama, berarti dia dhamirun mustatirun. Wujuban, ada wujubnya, karena mustatir itu ada dua, wujuban sama jawazan. Jadi bahasa Arab tuh kalau nggak wajib, jaiz, nggak ada makruh, nggak ada haram, nggak ada sunnah. Dia cuma wajib atau jawaz. Ini baru muqaddimah udah i'rab ini, kelewatan bahasan. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu berarti berkaitan dengan fi'il. Baik. Itu fi'il nomor 8. Sekarang harf. Harf tadi sudah kita jelaskan, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Aqolika hal wa fi walam, atau fi'il huruf kan banyak ya, ada huruf jar, huruf ataf dan lain-lain. Berarti huruf itu tidak punya makna kecuali kita itu menyandingkan dengan selainnya. Ya, jangan sampai kita salah faham. Dan kalimat ja'a li makna wa makna qauluhum ja'a li makna di halaman berikutnya di bawahnya ay wada'a li ma'nan minal ma'ani kal istifham wal zarfiyyah wan nafi wat tamanni wat taraji wa nahu dzalik fa kharaja al harfu alladhi laysa lahu ma'na wa huwa harfu tahji ka qaulika abata, maksudnya huruf hijaiyah. Jadi maksudnya yang disebut ja'a li makna adalah huruf yang memiliki makna ketika disandingkan dengan setelahnya. Bukan huruf yang enggak punya makna. Contoh misalnya kalimat a, ba, ta, sa, ja, itu kan belum punya makna itu. Tapi huruf juga kan? Ya, itu tidak disebut harf di dalam al-kalam. Jadi yang disebut harf di dalam al-kalam adalah ja'a li makna. Dia punya makna dalam penyebutannya. Fa inna kullan minha harfun mabniyun la harfa makna. Nah, jadi jangan sampai kita salah paham tentang definisi huruf. Jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Kalau huruf di bahasa Indonesia berbeda dengan huruf di dalam bahasa Arab. Nah, itu sekilas tentang al-kalam dan pembagiannya secara singkat. Berikutnya, fal ismu yu'rafu, berarti berbicara tentang apa? Alamat al-isim. Udah penuh lagi aja. Udah selesai belum? Alamatul ism. Fal ismu yu'rafu, di sini kata penulis qala al-muallif rahimahullah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kafu wal lam wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan alamatul ism. Alamatul isim, yaitu tanda-tanda isim. Berarti al-ismu yu'raf, isim diketahui dengan tanda-tanda ini. Dan al-ismu yu'rafu bihadhil alamat. Min alamatihi, min alamatil ism, apa? Yang pertama al-khafdu. Ma makna al-khafd? Khafd artinya apa? Al-kasrah. Al-khafdu maksudnya al-kasrah. Jadi kalau sudah harokatnya kasrah, ya, dia terpengaruh oleh sebelumnya, maka dia pasti isim. Makanya di antara fi'il itu aib berharokat kasrah. Ada satu nun yang menjaga aibnya fi'il ini. Makanya nun tersebut disebut nunul wiqayah, nun al-wiqayah, karena dia menjaga fi'il agar tidak terbuka aibnya. Di antara aib fi'il adalah kasrah, nggak mungkin gitu. Contoh misalnya gini, Muhammadun yadribuni. Harusnya Muhammadun yadribu bi atau yadribi, ya kan gitu. Karena aib fi'il itu kasrah, sehingga ada nunul wiqayah, ada nun yang ditambahkan untuk menambahkan dan menjaga aibnya fi'il. Muhammadun yadribuni. Si nun itu dari mana pertanyaan saya? Kan ya-nya itu kita jelas, ya kita. Tapi nunnya dari mana? Dan ini nun disebutnya nun wiqayah. Berarti wiqayah itu berarti menjaga dari aibnya si fi'il itu agar dia tidak kasrah. Berarti tanda kekhususan kasrah adalah milik isim. Berikutnya wat tanwin, jelas ya. Setiap yang tanwin pasti isim. Yang berikutnya dukhul alif lam. Lalu udah ada alif lam berarti dia jelas isim. Tidak mungkin ada fi'il ada alif lam. Berikutnya huruful khafad, maksudnya apa? Huruful jar. Huruful khafad adalah huruful jar. Para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang penyebutan jar dengan khafad. Mereka lebih condong menyebutnya al-khafdu.
Karena al-jarru itu jarang digunakan. Jadi makanya disebutnya huruful khafd. Maksudnya huruful jar. Dan huruful jar diantaranya adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wa rubba wal kaf. Ana dari dulu ngafalinnya begitu. Min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wa rubba wal kaf wa lam wa huwa huruful qasam. Nah, itu huruf-huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al ba, kaf, al lam dan huruful qasam. Huruf qasam maksudnya huruf sumpah. Itu ada waw, ada ba, ada ta. Jadi bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Nah, itulah berarti contoh-contoh yang kita sebutkan. Di sini coba kita lihat bagaimana penulis menjelaskan nomor 5 itu. Wa yatamayyazul ismu bidukhuli harfun min hurufil khafdi alaihi ka qaulika safartu min san'a ila makkah. Ini dikasih contoh tapi contohnya langsung bingung orang. Harusnya kan jar. Tapi contohnya di fathah min san'a ila makkah kan gitu. Nah, ini kan bingung orang. Misalnya kita kasih contoh aja lah. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Selesai ya. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Jelas ini tandanya. Dimasuki oleh huruf jar, maka hurufnya majrur. Kalau son'a kan dia mamnu minas sarf. Berarti kan ini harusnya contohnya. Berarti ta'liq beliau ana ta'liq lagi. Ana akan bikin ta'liqat yang ta'liq al-awaliyah. Ta'liq lagi. Itu kurang lebih begitu. Terus juga contohnya lagi ramaitus sahma anil qaus. Ramaitus sahma anil qaus. Maksudnya saya menembakkan anak panah dari panahnya. Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Muhammadun fil masjidi. Berarti ini contoh-contoh seperti ini bagian dari tanda-tanda isim. Kita sebutkan di sini. Udah ya? Ana hapus nih. Alhamdulillah. Nanti kita cukupkan sampai pembahasan alamatul harfi insyaallah. Kita akan bahas tentang alamat al-ism. Yang pertama berarti al-khafdu. Yang kedua at-tanwin. Yang ketiga apa? Al-khafdu wa tanwin, alif lam, dukhul al. Yang keempat dukhul huruf al-khafd. Dan khafad sama qasam para ulama menyatukan sama maknanya. Jadi khafad dan qasam enggak dipisah, enggak jadi jumlahnya enggak jadi 5 gitu. Karena satu lagi yang enggak disebutkan di jurumiyah ada yang disebut dengan al-isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih itu penyandaran. Jadi kalau fi'il menyandarkan sesuatu, pasti yang disandarkan namanya isim. Tadi Anda bilang bahwa fi'il itu untuk menyempurnakan makna dia pasti bersandar kepada isim. Makanya ini tidak disebutkan. Berarti boleh kita taklik bahwa Ibnu Ajurrum dalam matan Jurumiyah tidak menyebutkan apa al-isnadu ilaih. Dan di beberapa matan nahwu yang lainnya disebutkan. Tapi di sini tidak. Jadi dukhul huruful khafad dan lain-lain. Contohnya misalnya kalimatnya apa? Biar semuanya tercampur. Apa ya? Ra'aitu aja yang gampang. Muhammadan fil masjidi. Ada semua nggak di sini? Nggak tahu kan? Ra'aitu ini jelas dia bukan isim. Muhammadan ada tanwin di sini, ya nggak? Fi dukhulu hurufil jar. Al masjidi ada al berarti al masjidi khafad berarti semua syarat terpenuhi di kalimat ini. Atau langsung aja tanpa ra'aitu, Muhammadun fil masjidi. Maka Muhammadun fil masjidi sudah tercakup semua tanda-tanda isim. Muhammadun isim, al masjidi juga isim karena dia ada al dimasuki huruf jar dan dia harokatnya kasrah. Maka itu contoh dari alamat al isim. Itu secara ringkas saja. Bagaimana contohnya? Muhammadun fil masjidi apa i'rabnya? Muhammadun fil masjidi. Bagaimana i'rabnya? Muhammadun fil masjidi. Kita rubah kalimatnya. Langsung aja lah, karena ini kan berbicara sesuai mukhatabnya. Mukhatabnya udah paham bahasa Arab, langsung aja. Muhammadun fil masjidi. Muhammadun mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahira fi akhirih fil masjidi. Sebagai apa? Fi dulu. Fi apa? Harfu jarrin mabni mu'rab mustahil mu'rab karena harf semuanya mabni. Ya, harfu jarrin mabniyun ala as-sukun. Harfu jarrin mabniyun ala as-sukun wa hurrika bil kasrati
littisalis sakinain. I'rabnya gitu. Atau kita sebut aja harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Udah sampai situ. Al-masjidi berarti ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhiri. Wal jumlatu fil masjidi apa? Fi mahalli raf'in khabar. Berarti ini mubtada, ini khabarnya. Nah. Atau disebut di sini bukan khabar tapi syibh al-khabar. Karena tidak semuanya khabar. Syibhul khabar. Karena ada 3 kan ya? Dan salah satunya adalah syibhul khabar. Karena di sini ada jar majrur. Ini jar majrur ada syibhul khabar. Maka kita katakan dia wal jumlatu fi mahalli raf'in bi syibhil khabar. Atau bil khabar karena dia syibah menyerupai khabar. Tadi contoh-contoh misalnya wahurrika bi, wahurrika apa? Itu berarti kalau harokatnya berubah. Contoh anak contoh. Minal baiti. Minal baiti. Min kan dia harfu jarrin mabniun ala as-sukun dong. Tapi kan di situ minal, mina. Sukun enggak dia? Maka kita katakan wa hurrika bil fathati lil tisali as-sakinain. Jadi diharokati fathah karena adanya bertemunya 2 sukun. Gitu dalam i'rab. Jadi minal baiti min harfu jarrin mabniyun ala sukun wa hurrika bil fathati lit tisali as-sakinain. Baru al baiti ismun majrur dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita sebutkan dari alamatul isim. Berikutnya alamatul fi'il secara ringkas. Al-fi'lu yu'rafu dan fi'il dikenal dengan biqad wasin wasaufa wa ta'id ta'nits as-sakinah. Jadi di sini penulis menyebutkan alamatul fi'il. Alamat al-fi'lu. Di antara tanda-tanda fi'il adalah qad. Dan qad ini masuk pada fi'il madhi dan al-mudhari. Masuk pada dua-duanya. Namun secara makna ini simple tanpa kita perpanjang. Kalau qad masuk ke madhi, taukid, penekanan. Qad pada fi'il mudhari itu bisa bermakna justru keraguan-raguan. Contoh misal kita katakan qad kataba Muhammadun. Berarti Muhammad dan nulis. Tapi kalau kita sebut qad yaktubu Muhammadun. Qad yaktubu. Itu maksud prasangka. Mungkin Muhammad sudah nulis. Jadi kata qad di situ kalau masuk pada madhi pasti sudah, tapi kalau masuk pada mudhari dia keraguan-raguan, tashkik. Ya. Maka nanti ada penjelasannya di sini juga. Yang kedua ada as-sin, yaitu huruf sin. Seperti kita sebut apa? Saya'lamun. Nah, maka kalau saya'lamun berarti ya'lamun adalah fi'il karena dimasuki oleh sin. Yang ketiga adalah saufa. Saufa itu juga masuk pada fi'il. Jadi sin dan saufa hanya masuk pada mudhari. Allahu akbar. Dia hanya masuk pada al-mudhari. Sin dan saufa hanya masuk pada al-mudhari. Yang keempat ta'ut ta'nis. Yang keempat ta'at ta'nis. Dan ta'ut ta'nis hanya masuk pada al-madhi. Ya, hanya masuk pada al-madhi. Kalau masuk fi'il amar apa? Ada huruf yang masuknya hanya di fi'il amar, yaitu siapa yang tahu? Huruf hanya masuk pada fi'il amar. Ini kalau pertanyaan huruf yang hanya masuk menjadi tandanya fi'il amar apa? Ya al-mukhatabah. Tahu ya al-mukhatabah? Kalau misalnya kita katakan uktub ya Muhammad, uktubi ya Maryam. Uktub ya Muhammad, uktubi ya Maryam. Berarti ya itu namanya ya al-mukhatabah, ya untuk muannats. Itu masuk pada fi'il amr. Berarti kalau ada ya al-mukhatabah itu udah pasti fi'il dan dia amr. Nah, jadi itu secara ringkas. Ini berarti disebutkan sebagai tambahan di sini yang bisa kita sebutkan. Nah, di sini lihat tanbih takliknya nih. Ini fungsinya tanbih. Tanbih lam yazkur al-musannif alamata fi'lil amr. Musannif belum masukin tanda fi'il amr. Wa alamatuhu murakkabatun min amrayn ahaduhuma dalalatuhu ala talab. Tadi sudah kita sebutkan di alamatu al-fi'il amr. Yang berikutnya qabuluhu ya al-mukhatabah. Berarti kita tambahkan alamatul fi'il ada 5. Ditambah dengan fi'il amr sesuai dengan takliknya. Jadi Ibnu Ajurum enggak nyebutin lagi kan? Nah, ini berarti fungsinya ta'liq. Kalau antum buka syarah, terus dia nambahin, berarti namanya ta'liq.
Gitu, itu bedanya. Nah, sekarang Anda mau bedakan antara penggunaan sin sama saufa. Ya. Jadi antara sin dengan saufa itu maknanya akan. Tapi beda dari segi waktunya. Kalau sa akannya dekat. Saufa akannya jauh. Misal kita katakan kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun di surat An-Naba. Kenapa disebutkan sa, kenapa enggak saufa? Karena sa itu dekat dan hari kiamat itu dekat. Makanya disebut saya'lamun, kalian akan tahu berita yang selama ini kalian itu yatasa'alun. Amma yatasa'alun kan gitu ya. Kalla saya'lamun berarti nanti kamu akan mengetahuinya dalam waktu dekat. Kiamat itu dekat. Kalau saufa itu berarti dalam jangka panjang. Makanya di surat At-Takatsur misalnya kita sebut apa? Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kenapa disebut saufa? Karena sedang berbicara apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kamu baru akan tahu dampak dari perbuatan kamu itu nanti di mana? Di neraka. Jadi orang baru akan tahu celakanya alhaakumut takatsur ketika mereka masuk neraka. Dan neraka itu sangat jauh. Kenapa? Kiamat dulu baru neraka. Dan perjalanan dari kiamat sampai dimasukkan ke dalam neraka itu sangat jauh. Atau para ulama tafsir menyebutkan juga kenapa menggunakan saufa, karena banyak orang nggak akan sadar kecuali nanti sudah nyesel. Dan indikator nyesel itu disebut lama. Tapi kalau contoh dalam kalimat biasa kita sebutkan gini, sa'adhabu ila Bandung godan. Sa'adhabu ila Bandung godan. Saya akan pergi ke Bandung besok. Tapi kalau saya bilang saya akan pergi ke Makkah bulan depan, itu boleh pakai saufa. Saufa usafiru ila Makkata fi misalnya as-sanatil qadimah, pada tahun depan. Maka pakai saufa, ya. Makanya yang apa, ada sebuah syair tentang itu, saufa nabqa huna itu. Saufa nabqa huna. Kenapa disebutkan saufa bukan sanabqa? Berarti dia menyebutkan kita akan tetap bertahan di sini dalam waktu yang panjang. Itu di antara hikmahnya kenapa bisa begitu. Terakhir, alamatul harf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Tanda-tandanya harf adalah yang tidak disebutkan ini. Jadi enggak ada ini berarti dia harf. Makanya penjelasannya adalah yatamayyazul harfu an akhawaihi al-ism wal fi'il bi alamati adamiyah wa hiya annahu la yaqbal syai'an min alamatil ism wala syai'an min alamati al-fi'il. Maka sampai di sini kita katakan bahwa tidak mungkin ada alamatul isim pada harf. Contoh misalnya hal, kita kasih al-hal, enggak mungkin. Halun enggak mungkin. Jadi enggak mungkin ada tanda-tanda isim dan fi'il pada harf. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini pembahasannya supaya tidak terlalu panjang. Setelah ini baru kita akan masuk pada inti dari an-nahwu yaitu al-i'rab. Maka berdasarkan praktek insyaallah taala bagaimana kita terapkan al-i'rab. Dan i'rab itu penting. Susunan-susunan seperti ini harus kita pelajari ulang. Bagi yang pernah belajar mengingatkan, bagi yang belum pernah belajar maka menjadi pelajaran yang baru insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mendatangkan faidah tambahan pelajaran baru. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.